Hai minasan, konnichiwa. Di video ini kita akan lanjut belajar biologi mengenai hormon dan homeostasis. Jadi kita mulai mengenai karakteristik hormon ya, seperti yang ditulis di 6 poin ini. Apa itu hormon? Ya, karakteristik hormon itu ada 6. Pertama, dibentuk di kelenjar tubuh dan disekresikan di dalam darah. Oke. Kedua, hormon bekerja walaupun jumlahnya sangat sedikit ya. Jadi walaupun jumlahnya sangat sedikit sudah menunjukkan efek yang cukup besar. Yang ketiga, efek hormon itu akan segera bekerja setelah dia disekresikan. Jadi setelah disekresikan tidak mungkin ada span waktu lama, langsung dia bekerja secara cepat. Nomor 4, kalau struktur kimianya mirip, walaupun berbeda jenis, maka mereka akan memberikan efek yang sama. Jadi kita tahu hormon itu ada banyak jenisnya. Ada yang misalnya hormon steroid, ada yang non-steroid, dan seperti itu. Kalau rumus kimianya, struktur kimianya mirip, maka efeknya akan sama. Yang kelima, bekerja spesifik di organ tertentu ya. Sama seperti enzim, hormon juga memiliki image-nya seperti lock and key. Jadi dia hanya bekerja di tempat tertentu. Dan terakhir, jenis-jenis hormon ada hormon protein, hormon asam amino, dan hormon steroid. Nah, kita pernah belajar sistem endokrin di sini mengenai jenis-jenis hormon, lokasi-lokasi tempat kelenjar-kelenjar itu bekerja. Ya, saya coba memberikan contoh di sini ada 6 kelenjar. Pertama mengenai kelenjar pituitari atau homophysis di sini. Kemudian letaknya ada di otak besar di sini ya. Nah, kelenjar pituitari di sini. Hormon yang dikeluarkan contohnya ada banyak di sini, ada ACTH ya, kemudian ada FSH, ada LH, ICH, ICSH, prolaktin, STH, MSH, oksitosin, ADH. Banyak sekali hormon-hormonnya. Dan ini juga kamu pernah belajar, kamu coba pause videonya, kamu bisa membaca mengenai fungsi dan peranannya. Oke. Nomor 2 yang sering keluar adalah mengenai kelenjar tiroid ya, atau kelenjar di sini, di gondok kita sini. Ini juga akan sering keluar, di mana posisinya di dekat jakun ya, dekat leher sini. Yang akan sering keluar tiroksin, tridotironin, dan kalsitonin ya. Jadi ada 3 jenis hormon besar yang akan bekerja di dalam kelenjar tiroid. Oke. Nah, di sebelah kelenjar tiroid kita punya kelenjar paratiroid ya. Jadi sebelahnya itu ada kelenjar paratiroid. Nah, ini juga mengeluarkan hormon ya, paratormon, yang cukup penting dalam sini mengenai kadar kalsium di dalam darah ya. Nomor 4 kita punya kelenjar adrenalin ya, adrenal itu atau anak ginjal. Itu posisinya dekat ginjal sebelah sini ya. Kemudian fungsinya jenis hormon ada 3, glukortikoid, androgen, dan adrenalin. Oke. Nomor 5 kita punya kelenjar pankreas ya, tidak ada di gambar tapi ada di sini. Kelenjar pankreas di sini yang mengeluarkan insulin dan glukogen ya. Insulin glukogen sering keluar, termasuk nanti kita akan ngomong tentang gula darah di slide berikutnya. Dan terakhir mengenai kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Kalau perempuan itu di ovarium, laki-laki di testis ya. Jadi kalau saya perempuan mengeluarkan estrogen, laki-laki testosteron. Oke. Nah, sekarang kita ngomong tentang homeostasis kadar gula darah. Jadi setelah kita manusia makan nasi atau makan, maka nanti gula darah akan meningkat ya. Setelah kita makan, usus menyerap nutrisi, gula darah akan meningkat. Dan apa yang tubuh kita lakukan akan menyesuaikan dengan kondisi normal. Itulah proses homeostasis, menyesuaikan dengan kondisi normal. Jadi seandainya kita setelah makan gula darah meningkat, apa yang terjadi adalah sel-sel beta di pankreas, sel beta pankreas akan melepas insulin. Ya, di sini insulinnya. Setelah itu insulin akan bekerja di beberapa tempat ya. Kemudian sel-sel ini akan mengambil glukosa sebagai sumber energi menjadi glikogen. Jadi glukosa yang lebih akan disimpan sebagai glikogen ya, glukosa disimpan sebagai glikogen, lemak, dan protein. Nah, setelah nanti tubuh merasakan dia kekurangan gula, maka dia akan melepas gulanya sebagai glukosa dan akan diserap ketika tubuh kekurangan gula. Ya, jadi apa yang terjadi ketika gulanya kurang, maka tubuh akan memberikan signal dan di dalam sel pankreas alfa pankreas dia akan melepas glukagon untuk menyuruh hati untuk melepas glukosa, mengubah glikogen diubah menjadi glukosa, dan glukosa itu akan diserap di dalam tubuh kita. Ya, jadi kita akan bermain dengan pankreas, alfa pankreas dan beta pankreas, insulin dan glukogen.
Mengenai suhu tubuh ya sama seperti tadi, seandainya kita punya suhu tubuh tiba-tiba naik, ya apa yang terjadi? Maka nanti di dalam hipotalamus kita, di bagian hipotalamus akan menyuruh tubuh untuk pertama membuat pembuluh darah kapiler kita akan semakin besar, ya sehingga kita bisa melepas panas darah, dan juga di kelenjar keringatnya akan menyuruh untuk melepas keringat sehingga kita bisa melepas panas. Dengan demikian maka panas tubuh kita akan turun. Sama seperti ketika kita merasa kedinginan, maka nanti otak kita akan menyuruh pembuluh darah kapiler untuk lebih tipis, untuk lebih kecil, untuk mengkerut, dan juga otot kita akan lebih tegang, lebih keras. Dari situlah otot kita akan melepas panas dan dan kelenjar kapiler ini akan mengurangi panas yang hilang. Ya, maka dari itu kita bisa mempertahankan panas tubuh kita dan akan naik sehingga bisa menjadi normal seperti itu. Nah, ini kita ngomong tentang homeostasis di kadar gula darah dan suhu tubuh yang paling sering keluar di pelajaran homeostasis. Jadi kamu lihat saja bagian-bagian mana yang bekerja, hormon apa yang bekerja di mana, dan apa yang terjadi ketika tubuh kita merasakan masalah. Ya. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Thank you, ganbatte kudasai. Sayonara.